Om Swastiastu, selamat datang di YouTube channel Tantra Membaca. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang makna sembahyang dalam keseharian kita. Nah, semoga Ide Sang Hyang Widi selalu memberikan kita anugerah agar kita dapat melaksanakan kewajiban dan swadharma kita dengan baik. Teman-teman semua, memang sembahyang ini sudah sangat akrab di telinga kita, ya. Namun, apakah kita sudah menyadari bahwa melalui sembahyang ini kita memuja Ide Sang Hyang Widiwasa yang kita lakukan dalam keseharian kita? Sembahyang atau puja adalah bentuk nyata dalam kita menjaga hubungan baik atau harmonis dengan Ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, Tuhan Yang Maha Esa, dalam ajaran Hindu memang sembahyang itu bukan hanya pelaksanaan secara ritual saja, melainkan jalan untuk menguatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu. Nah, di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, mesti kita pandai-pandai menjaga dan mengingatkan diri kita terhadap kewajiban kita masing-masing. Tentu sebagai umat Hindu kita diajarkan bahwa sembahyang adalah kewajiban yang mulia. Sembahyang adalah kewajiban yang suci, yang memberikan kedamaian batin. Dalam Bhagavad Gita di ayat 9 Sloka 22 menegaskan bahwa Ananyas cintayanto mam ye jana pariupasate te samnitya biyuktanam yogaksemam wahami aham. Artinya, bagi mereka yang selalu tekun menyembahku tanpa tergoyahkan, aku akan memberikan apa yang mereka butuhkan dan menjaga apa yang mereka miliki. Dari sloka ini kita memahami bahwa sembahyang adalah cara kita untuk menyerahkan diri kepada Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai Sang Pencipta melalui bakti, ya, yang kita haturkan agar kita selalu dilindungi oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, lalu apa sih sebetulnya makna dari sembahyang itu sendiri? Sembah itu adalah menghaturkan, mempersembahkan, ya, hyang itu adalah kepada Tuhan. Bakti kita persembahkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Apa makna lainnya? Pertama adalah kita sebagai umat Hindu patut untuk mengupgrade serada dan bakti kita. Harus selalu dikuatkan. Sembahyang yang kita lakukan secara rutin seperti Trisanya yang dilakukan 3 kali dalam satu hari pada saat Brahma Muhurta jam 6 pagi, kemudian pada saat siang hari pas jam 12, kemudian yang ketiga pada saat Utara Yana atau matahari tenggelam, perpindahan antara sore ke malam. Nah, inilah 3 waktu yang kita jadikan sebagai momen untuk melakukan sembahyang atau bakti. Yang kedua adalah meningkatkan kesucian hati dan pikiran kita. Nah, sembahyang ini tidak hanya membersihkan secara spiritual, tetapi juga membantu kita untuk mengendalikan, ya, pikiran, mengendalikan perkataan, mengendalikan perbuatan kita. Karena di tengah tantangan zaman yang begitu deras, kita harus memiliki pedoman hidup supaya dapat mencapai tujuan hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah sebagai
wujud angayu bagya atau puja astungkara, atau bersyukur kepada Ida Sang Hyang Widi atas segala anugerah yang kita peroleh dalam keseharian kita. Keselamatan, kesehatan, ya, umur panjang dan lain sebagainya. Dengan sembahyang ini kita bisa menjaga keseimbangan hidup, ya. Kebutuhan kita sebagai manusia tidak hanya makanan saja untuk memenuhi kebutuhan tubuh ini, tetapi ada juga kebutuhan spiritual yang harus kita laksanakan sebagai bentuk kewajiban kita sebagai umat Hindu. Bagaimana cara menerapkannya dalam keseharian kita? Tentu yang pertama adalah melaksanakan sembahyang, melaksanakan puja Trisandya, melaksanakan puja mantram seperti Gayatri Mantram, puja Siwa. Ini bisa dilakukan seiring kita melakukan aktivitas. Misalnya dalam perjalanan menuju tempat kerja, kita bisa melantunkan Gayatri Mantram, kita bisa melantunkan puja Siwa dan mantra-mantram lainnya untuk menjaga konsentrasi kita di jalan. Nah, itu bisa dilakukan, hal-hal yang sangat praktis. Kemudian kita melaksanakan juga yang namanya mesaiban atau nitya yatnya yang kita lakukan setiap hari, memberikan persembahan kepada Ida Sang Hyang Widi atas anugerah makanan yang sudah kita peroleh hari ini. Jadi setelah itu juga bisa dengan mengaturkan canang. Kemudian ada meditasi atau japa, meluangkan waktu untuk bermeditasi atau mengucapkan mantra suci seperti Gayatri Mantram agar tetap fokus pada aktivitas kita. Kemudian berperilaku seperti kita sedang sembahyang. Jadikan setiap tindakan kita ini adalah bentuk sembahyang. Kita lakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab atau sebagai jalan untuk melaksanakan yatnya. Kepada siapa dipersembahkannya? Kepada Ida Sang Hyang Widi. Sehingga sembahyang itu bisa juga menjadi perilaku kita, supaya kita tetap terjaga pada kaidah-kaidah moral dan etika dalam kehidupan. Memang inilah yang menjadi dasar dari bakti yang kita lakukan. Itulah yang menjadi makna dalam persembahyangan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersama-sama untuk mengingatkan diri kita akan pentingnya melaksanakan sembahyang, karena tiada manfaat, tiada guna bila aktivitas atau keberhasilan kita dalam keseharian jika kita tidak melakukan persembahyangan. Nah, itulah yang bisa kita selalu ingat, karena dengan sembahyang inilah kita bisa menjaga keseimbangan hidup supaya kehidupan kita penuh dengan waranugraha, mendapat anugerah, menjalani hari dengan enjoy, dengan tenang. Inilah yang menjadi pedoman hidup kita dalam menapaki kehidupan di zaman Kali Yuga. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Santi, 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 Om.